Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Posan Podcast Santriwati. Ada watinya. Ada watinya. Kenapa? Karena cewek kan. Kita santri bukan. Kalau santri kan cowok. Kalau santri cewek santriwati ya. Bukan sintri gitu. Kan kalau cowok, kalau cewek ciwi. Enggak ya. Pakai E. Sentre mungkin. Sentre. Bahasa mana itu? Sentre. Tapi inilah Mbak Dadut. Kemarin di podcast sebelumnya itu kan Mbak Dadut sebagai host nggak bisa kan? Ya, karena tugas jadi apa? Paski Braka. Tapi tepuk tangan dulu lah Mbak Dadut jadi petugas Paski loh kemarin. Hostnya ini juga luar biasa loh, berprestasi. Jadi nggak cuma pintar ngomong ya. Iya, pintar ini juga jadi Paski kemarin. Nah kebetulan jadi Cak Pandi ini harus jadi host sendiri. Waktu itu bintang tamunya kalau nggak kasihan. Iya kasihan banget. Jadi kita syuting cuma 30 menit, bintang tamunya itu kalau nggak salah Mbak Najwa. Oh Mbak Najwa. Itu gokilnya gini, baru pembukaan udah gokil. Dan itu kita benar-benar nggak setting loh. Jadi waktu Assalamualaikum pembukaan kan, kemudian kita di Posan Podcast tiba-tiba Mbak Najwa itu nyeletuk dengan polosnya Santoso. Aku kayak udah bayangin mukanya sedatar apa gitu. Itu bener-bener di luar nurul, itu nggak disetting. Tiba-tiba nyeletuk dengan enaknya itu Mbak Najwa bilang Santoso. Itu tuh kaget apa? Iya mungkin. Tapi gokil sih. Emang rata-rata santri itu ya bisa ngelawak ya. Iya bisa. Bisa karena santri itu sudah banyak hafalan, hidupnya susah harus gini harus gitu. Kalau tambah susah ya stres. Iya. Harus bisa ngelawak, minimal menghibur diri sendiri ya. Iya, menghibur diri sendiri. Oke, alhamdulillah. Dan kita kali ini kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Wih. Biasa di luar juga ya. Siapa nih? Nanti dulu ya, nanti dulu. Tapi dulu. Okay. yang jelas bintang tamu kita kali ini itu nggak kalah gokilnya dengan bintang tamu yang kemarin. Kenapa? Kalau kemarin kan banyak kan bintang tamu kita tuh santri lama. Ya. Santri lama. Nah ini santri baru. Masih grace, kinyis unboxing bos. Masih santri baru tuh, betul. Santri baru tuh kalau sudah gokil wajib kita undang ke Posan. Ya wajib. Buktinya ini kita undang istimewir ini. Bintang tamu kita kali ini siapa? Siapa nih? Aduh kamera dulu dong. Dadah dulu. Halo. Sarangyo. Gitu. Oke. Jadi kalau kita mau tahu anaknya kita tanya dulu aja mendingan. Oke, nggak apa-apa. Halo Mbak. Hai. mungkin lebih santai aja ya. Kita kan di Posan ini nggak kayak inilah, nggak kayak wawancara, enggak lah. Ngobrol santai. Mungkin bisa perkenalan bintang tamu kita kali ini siapa namanya? Halo, my name is. Enggak. Nama dulu siapa? Nama saya Tasya. Tasya. Mungkin agak bisa lebih dekat ke mic gitu ya. Jadi penonton nanti bisa dengar lebih jelas. Agak deket Mbak. Agak deket lagi. Oke. Iya, oke. Nama saya Tasya. Namanya Tasya. Nama panjangnya siapa? Anastasia Nabila Zahra. Anastasia Nabila Zahra. Ada S-nya enggak? Anastasia apa Anastasia? Anastasia. Oh, Anastasia. Berarti saya Tasya. Ya, saya Tasya. Ana. Kan Ana itu dalam bahasa Indonesia kan saya. Ya. Ana Tasya. Ana antum, Mbak Ente. Enggak ada ya ente Tasya gitu ya. Ana Tasya ya. Enggak. Memang enggak ada S-nya ya. Enggak ada huruf sin gitu enggak ada ya. Enggak ada. Pakai Ana Tasya. Itu kalau ditulis di pegon itu kan orang bisa menerjemahkan. Ya memang namanya saya Tasya. Namamu siapa? Saya Tasya. Iya, namamu siapa? Saya Tasya kan. Emang Ana Tasya kan? Ana Tasya. Karena mohon maaf, Ana itu memang artinya saya. Tapi sebelum lanjut lah, karena anak pondok kan dan kebetulan Posan juga ini masih kebanyakan didominasi bintang tamunya dari kalangan pondok juga ya. Meskipun nanti kita punya tujuan nggak cuma anak pondok lah bintang tamu ya. Ya. Huwa huma? Ya huma? Huna. Anta antuma? Antum. Anti antuma? Antuna. Ana? Saya. Tadi mau tak jebak itu. Gak bisa kan saya udah biasanya tahu. kan ana nahnu gitu kan. Ana saya. Bosnya udah pintar ternyata ini. Iya dong. Oke, Mbak Tasya. Tepuk tangan sekali lagi dong. Ya. Ngomong-ngomong, ngiming-ngiming. Ya, Kita di Posan kali ini. Kemarin Mbak Dadun nggak bisa jadi host kan? Ya. Kita sudah punya penonton loh. Yang nonton di studio maksudnya. Kenapa nggak di sini aja nontonnya? Ya nggak cukup. Mic-nya nggak cukup, kursinya nggak cukup. Iya, kasihan nanti. Jadi di luar kamera ya? Di luar kamera, tapi di studio kita punya penonton, nggak percaya? Buktikan nih. Coba kita kasih request tepuk tangan. Oke. Wih, penonton tepuk tangan dong. Oh, itu denger ya.
Dengar ya, meskipun apa namanya cuma sedikit, tapi alhamdulillah loh di posan kita tuh selalu ada penonton setia dan itu selalu kita rahasiakan dulu. Iya. Iya, biar penonton tuh rahasia. Siapa sih yang nonton gitu? Siapa nih? Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Mbak Tasya, ini bintang tamu kita yang kita harapkan banyak cerita-cerita seru yang memotivasi teman-teman yang nonton ya. Iya. Gokil loh. Mbak Tasya ini baru mondok udah viral. Sudah viral tuh. Sudah viral banget. Dan segokil itu jadi santri baru karena biasanya santri baru itu nanti kita tanya dengan Mbak Tasya ya, dengan narasumbernya langsung. Oke. Biar tahulah kita. Kalau kita nggak dari narasumbernya kan jadinya ngerasani ya. Iya, benar. Ghibih. Gibah. Maaf. Iya, kalau gibah kan cowok. Obrolan para cowok. Kalau gibih kan ciwi-ciwi. Udah nggak usah merubah cowok ke cewek lagi deh, please. Tadi Iya, udah. oke. Berarti kalau cowok cewek tetap sama gibah. Iya, Ya? tetap sama. Oke, ini rumornya nanti makanya kita tanya jawab. Tadi sebelum ke rumor deh. Ini Mbak Tasya tadi panggilannya Tasya ya. Ya. Ada nggak yang manggil Zahro gitu? Nggak ada. Nggak ada ya? Masa tahu? Zahra apa Zahro? Zahra apa Zahra? Zahra. Zahra ya? Oh, Zahra. Tahu Zahra. artinya Zahra itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Oh, dari Anastasia Nabila Zahra. Mbak Tasya ini tahu nggak artinya? Nama ini. Mungkin ada yang tahu artinya? Tahu. Yang mana itu? Yang Ana. Saya. Bukan. Bukan. Ya kan anak saya kan? Terus apaan nih? Apa itu artinya tuh? Ada Bahasa filosofinya Rusia. Kak? Bahasa Rusia ada lagi dah. Nggak ada. Terus Ini kan sebelum dijawab ya Mbak Tasya ya. Tahan dulu. Kalau misalkan ya Mbak Datut ini kan host kita tercinta nih. Wes, favoritnya anak-anak. Indar Datut Darazati ya. Ya betul ya. Indar itu Cibuk, Datut itu masjid. Darazati itu budak. Jadi Indar Datut Darazati itu Cibuk masjid yang budak. siapa yang nyiptain? Coba jelaskan ke Bahkan saya. aku nggak ngomong dari Cak Pandi ya. Oh. Tuh. Jadi Tapi yang ngomong Cak Pandi. enggak itu Cak Pandi baca di berita mana gitu ada. Emang kayak gitu. ada? Ada. Coba tunjukin ke saya. Ya enggak sekarang. Enggak, Cak Pandi itu cuma ngarang ya. Kalau dari firasat saya tuh Cak Pandi cuma ngarang. Gak mungkin ada arti nama Cibuk Masjid. Ada. Buktinya di Cibuknya Mbak Datut ada namanya Indar Datut. Berarti kan Indar itu artinya Cibuk. Gak ada. Wah gitu. Wah. Dan kenapa Cak Pandi ngomong Datut itu masjid? Karena kalau Mbak Datut lagi sholat di masjid, di sandalnya Mbak Datut kan tulisannya Datut. Berarti kan Datut itu ratanya sama masjid. Berarti kalau Cibuk tulisannya Indar ya berarti Indar itu Cibuk. Enggak, Cak. Enggak. Please. Gak ada yang saya namain sandal pun gak saya namain. Oke, Dina. Berarti Iya. salah lihat Cak Pandi. Iya, salah lihat. lihat. Mohon maaf. Maaf. Berarti mengarang tadi ya. Mengarang. Mengiring. Oke, kembali ke bintang tamu kita Mbak Tasya. Tadi ada yang ditahu nih, Ana, ya. Ana. Artinya apa tuh? Bersangkutan sama nama orang tua. Nama orang tua? Iya. Maksudnya? Maksudnya? Nama ayah Ana gitu? Atau namanya ibu Ana? Ana. Bukan. Mungkin nama ibunya Ana. Bukan. Apa tuh? Terus maksudnya bersangkutan sama nama orang tua Ana itu gimana maksudnya? Coba Kayak deket lagi ke mic. gabungan nama orang tua. Agak lebih dekat mungkin Mbak Tasya ke mic lagi ya. Gabungan nama orang tua. Gabungan nama orang tua. Iya. A-nya itu apa? Anis Narko. Oh, N-nya ini untuk dua nama ya? Punya dua fungsi, berarti double N. Pak Narko, mohon maaf, Bu Anis dan Bu Nar. Kok Lagi, Cak, lagi, ya, please. mohon maaf. Jadi belibet gini ya. Jadi ribet. Mohon maaf ya, Tasya ya, mohon maaf ya. Bu Anis dan Pak Narko. Mau nyebut Ya. Pak itu susah. Kenapa ini susah sekali? Susah, karena yang ini tadi Cak Pandi kan pakai badai kayak bapak-bapak. Wih, sebenarnya saya tadi itu kayak salpok gitu. Salpok. Nggak ditanya loh sama hostnya. Ya kan. Biasanya kan Cak Pandi kalau jadi host di posan itu kan pakai kaos Ya, santai lah. kaos lah, santai apa gitu kan. Iya. Ini kan agak beda gitu. Apa ini alasannya nih? Ini nuansanya bapak-bapak. Bapak. Mas apa ini sudah bapak? Sudah. Wah, Sudah. sudah bapak guys. Sudah lumayan bapak-bapak ya. Tapi bapak-bapak belum tentu tua. Kenapa Eh, belum jenggotan? Sudah nih ya, cuma dua. Cuma dua. Jadi di kamera nggak kelihatan. Harusnya panjang ya, Bapak. Masalahnya dua ini kalau tak cabut satu itu jadinya aneh gitu. Kalau kena angin ini. Mungkin ada orang yang ngucap cuma satu gitu. Kayaknya ada mungkin ya. Tapi belum pernah lihat.
Ya, kenapa pakai batik? Karena ini masih kemerdekaan ya. Oke. Wih, Iya dong, kan kita masih dalam nuansa Agustus ya. Ya, merdeka. Merdeka. Oke, Mbak Rasa, kita bareng-bareng dong merdeka biar semangat tuh yang nonton. 1, 2, 3, merdeka! Allahu Akbar. Kan? Gitu. Harus semangat dong, santri kan harus semangat. Oke, tadi Ana itu Bu Anis sama Pak Narko disingkat Ana ya. Iya. Gokil sih. Gokil dan keren sekaligus punya filosofi. Iya, filosofi. Biasanya kalau nama anak itu kan belakangnya dikasih marga. Belakangnya misalkan Subandi misalkan. Maka belakangnya dikasih Subandi. Mohon maaf ya namanya Pak Subandi. Maaf sekali karena namanya Pak Subandi itu kan banyak ya. Atau misalkan marganya itu apa gitu, ditaruh di belakang biasanya. Nah, ini ternyata punya filosofi di ananya. Ana Tasya gitu loh, Ana. Oke, keren tuh. Oke, Mbak Tasya, dari Mbak Tasya ini anak keberapa sih? Tunggal. Tunggal bos. Tunggal ya? Wah, tunggal nih bos, mondok loh. Udah anak tunggal, mondok, ya kan? Wah, berarti ayah sama ibu nih jadi manten baru lagi ya sekarang. Oh iya, berdua. Di rumah. Ya, berdua ya. Mondok nih. Wih. Pengen Pengen nih bos. Ya, tapi kita tetap mendoakan yang terbaik aja lah. Apapun itu ya, mau rezeki, mau kesuksesan dari keluarganya Mbak Tasya ya. Oke, tapi keren loh Mbak Tasya ini. Loh, kalau tanya anak tunggal, Cak Pani juga sama tunggal. Iya dah. Iya. Tunggalnya akeh. Tunggalnya akeh. Enggak, tapi memang beneran tunggal. Tunggalnya akeh itu maksudnya temennya yang banyak. Oh, temennya. Iya, meskipun anak tunggal kita kan enggak terus yang sedih apa gimana enggak lah. Banyak teman Cak Pani juga mondok ya? Mondok dulu, malah dari kecil udah dibuang. Oh, dibuang. Bukan mondok, dibuang. dibuang enggak tuh bahasanya. Udah dibuang tuh. Ya. Jadi udah nggak kaget. Mau hidup dimanapun nggak kaget. Asalkan ada fulus. Woi, fulus. Iya, ya nggak gitu juga sih. Tapi kita inilah survive. Mbak Tasya ini anak tunggal, mondok, ya kan. Terus punya segudang kisah waktu awal mondok yang sampai viral loh. Wah, ini makanya alasan kuat kenapa Mbak Tasya ini kita undang ya. Iya. Jadi bidang tamu. Sebenarnya pilihan lain banyak loh. Banyak, tapi yang lebih banyak kisahnya kayaknya Mbak Tasya ini. Betul. Iya. Dan kalau pemirsa tahu ya, Mbak Tasya ini orangnya cuek. Cuek tapi nggak baperan gitu. Iya, nggak baperan. Jadi apa ya? Seviral itu Mbak Tasya tuh bebe aja. Iya. Santai. Iya, santai gitu. Bukannya yang kayak apa gitu enggak. Oke, Mbak Tasya ini ada rumor. Nih, tadi dari mulai Mbak Tasya itu nama siapa, nama lengkapnya siapa sudah, terus anak tunggal juga ya. Ada yang satu belum? Apa itu? Rumahnya mana? Oh iya, lupa. Mohon maaf. Cak Pani lupa nih sampai kelupaan. Ya, rumahnya mana Mbak Tasya? Deket ya Mbak Tasya? Kalipare. Ya kan belum ditanya Mbak Tasya. Kalipari. Rumahnya mana? Kalipari. Iya. Itu ada santri yang ditanya, rumahnya mana nggak di bawah. Ya emang benar. Bener sih, tapi hasrat kita untuk mengeroyok itu besar. Rumahnya mana Kalipari? Pahit itu berarti ya? Ya. Enggak tahu. Nggak tahu. Enggak. Kan Kali sama Pari. Kalau Kalimantan udah ada kan Kalimantan. Misalkan kalau misalkan di rumahnya Mbak Tasya itu kalau siang air sungainya anget nggak? Enggak. Oh enggak, biasa aja. Iya. Berarti ya kali biasa gitu aja. Iya. Oh iya, kenapa kok Kalipari? Mungkin kecemplungan pare. Ya itu, makanya tadi pahit berarti. Pare, tahu pare kan? Buah pare tahu kan? Pernah makan Mbak Tasya? Enggak tahu. Enggak tahu. Atau di kampungnya Mbak Tasya itu memang banyak ini parenya gitu. Enggak. Enggak ya? Kenapa harus pare? Pare. Ya kita enggak tahu ya. Mungkin Mbah dulu menamai kali pare. Mungkin zaman dulu banyak warung yang jualan pare atau gimana. Enggak tahu ya. Iya kan biasanya Mbah dulu. Orang tua dulu kasih nama anak aja itu lahirnya hari apa? Misalkan lahir Senin ya. Senin namanya. Iya, Senin. Rebo gitu ya. Jadinya Mbah Rebo. Betul itu. Iya. Bahkan ada namanya itu waktu ini megengan atau selamatan tuh. Iya. Kirim-kirim leluhur ya namanya. Itu ada loh. Mbah Cikra itu ada loh. Enggak, ini kita enggak menghina enggak. Kalau nggak tahu cikra dalam bahasa Jawa tuh Ya, kalau dalam bahasa Jawa dikonversi ke Indonesia Cikra itu artinya ini apa? Apa sih bahasa Indonesia? emang ada bahasa Indonesia? Cokro. Cokro ya enggak lah. Yang tahu mohon di komentar ya. Soalnya enggak bahasa Indonesianya Cikra itu apa? Ya, ya kan jarang disebut kan? Karena apa jangan-jangan memang di Indonesia ini Cikra juga? Iya. Tapi kayaknya Enggak tahu ya. Kita kan kebiasaan ngomong Cikra gitu ya. Enggak tahu juga Kalau di itulah. Indonesia nggak tahu. Oke, kembali lagi Mbak Tasya. Ini ada kisah viral Mbak Tasya. Makanya Mbak Tasya nanti ceritalah ke penonton nih. Banyak yang kepo mungkin.
Mbak Tasya ini sempat viral di pondok. Yang pertama dulu nih, yang pertama. Viralnya gara-gara Mbak Tasya tuh pengen pulang. Itu hari keberapa setelah masuk pondok. Itu viral karena Mbak Tasya pengen pulang sampai please gitu. Biasanya kan kalau mau pengen pulang kan cuma nangis doang itu tuh. Ya, Kan wajar. ini nangisnya iya, tapi lebih banyak please-nya. Please. Itu ceritain gimana sih Gimana? itu? Kok sampai Mbak Tasya ini viral di pondok loh ya? Gimana Mbak Tasya? Coba deketin ke mic lagi. Waktu orang tua pembayaran pondok itu kan orang tua duduk di masjid. Aku lihat, habis itu aku ke situ nangis minta pulang. Habis itu Nangis minta pulang. Itu udah ada seminggu belum setelah mondok? belum Ya? Iya. Tapi bukan hari pertama ya? bukan. Bukan hari keberapa ya? Itu Cak Pandi ada kok waktu itu. Hari keempat apa kelima gitu ya? Kalau nggak salah. Ya, itu kalau nggak salah bareng sama pas hafalan kulasoh sore. Oh iya betul, Ya. sore hafalan kulasoh. Mbak Tasya jadi ketemu sama ayah ibu waktu itu ya. Iya. Terus jadi kangen gitu. Iya. Sebelumnya enggak. Ya kangen tapi enggak segitu histeris gitu ya. Iya. Oke, jadi karena ada ayah dan ibu dan lihat ya. Lihat jadi kepingin tuh. Iya. Itu kan sampai Cak Pandi saksinya nih soalnya. Sampai yang namanya Mbak Tasya nih, mohon maaf waktu itu wah Cak Pandi juga sempet ini ini anak ngapain sih gitu loh. Soalnya kan sore lagi ngaji tuh, lagi ngaji anak tuh setoran hakah huruf al-jari. Yang Mbak Tasya tuh udah nggak fokus tuh. Udah Cak please Cak pokoknya please terus. Please Cak please. Please pulang. Baru kali ini Cak Pandi nemu santri yang segokil ini. Biasanya santri itu kalau mau pengen pulang dipendem sendiri. Ya gitu dipendem sendiri tiba-tiba nangis, diem-diem di pojokan ya kan makan tembok. Oh, ini enggak. Makan tembok. Makan tempe. Iya kan biasanya diem nangis kan. Kalau Mbak Tasya kan enggak. Ya nangis sih, tapi dia dengan berani gitu loh ngomong maksudnya, please Cak, saya pulang Cak, please. Iya. Berani banget itu ya, emang jujur paling Iya ya. jujur. Itu waktu itu kenapa Mbak Tasya tuh kepikiran sampai ngomong Cak please Cak pulang Cak pulang Cak. itu benar tapi ya, benar ya Mbak Tasya ya. Iya. Kenapa kok kepikiran ngomong gitu? Biar dibolehin. Iya. Biar dibolehin. Mohon please. Iya, mohonnya itu lucu gitu loh. Please. Itu sampai Cak Pandi itu ya, mohon maaf agak sebel waktu itu. Ya ngapain sih? Soalnya yang lainnya tadi hafalan kan. Iya. Terus sampai bikin temennya nangis juga soalnya Oh iya, dia nangis. nyetrum ada tuh. Iya, Mbak Tasya ya. Iya. Jadi yang pengen pulang tuh Mbak Tasya, Iya. teman sebelahnya tuh nggak ngapa-ngapain tiba-tiba. Tambah bingung yang lainnya. mungkin Tasya di dalam hatinya pengen pulang sambil kamu ngapain? Iya, ke saya gitu. Yang kangen kan aku. Oh gitu. Jadi itu bener ya, bukan berita bohong ya. Iya. Oh sempat viral karena itu pengen pulang itu maksudnya pengen pulang konotasinya Mbak Tasya pengen pulang cuma ya kangen sama ibu pulang sebentar terus balik ke pondok atau memang pengen pulang tuh nggak pengen mondok lagi waktu itu? Enggak, kayak kepengen tidur di kamar. Oh pengen tidur di kamar tapi keinginan mondok masih? Masih. Oh kangen gara-gara ketemu ayah ibu tadi itu ya? Iya. Iya oh, sampai itu loh ya ayah sama ibunya Mbak Tasya waktu itu nemenin Mbak Tasya ya? Iya. Sampai segitunya tapi luar biasa lah tepuk tangan untuk Mbak Tasya. Baru kali ini ya kita untuk orang tua itu sampai nemeni loh, sampai nemeni belum ada ya sejarah Darussalam belum ada. Itu terpecahkan oleh Mbak Tasya itu wah gokil banget itu. Tapi habis itu ya Mbak Tasya ini ya nggak ada masalah. Maksudnya ya udah kayak biasanya gitu loh kerasan aja sekarang ya. Iya sempat itu viral pertama. Tunggu dulu viralnya Mbak Tasya ini nggak cuma satu, nggak cuma satu. Makanya gokil ini Mbak Tasya ini juga. Itu yang pertama nih. Yang kedua apa tuh Mbak Datut? Mau saya sebut apa sebut sendiri? Saya Sasha. Mbak Tasya viral karena nangis bukan kangen orang tua. Beda lagi ini. Kalau Nangis tadi yang kan- haru nggak? Hah? Nangis yang haru tuh kan nggak sampai ada tuh santri baru yang nangis sampai umbelen. Mohon maaf. Iya, Mbak Tasya haru tapi tidak sampai umbelan alhamdulillah. Nggak sampai ya? Iya, heeh. Iya. Ya kan kalau tadi kan nangis please minta pulang. Kalau ini Heeh. nggak beda lagi. Ngapain Setelah adegan minta pulang ini beda lagi nangisnya. Kenapa? Mau cerita Mbak Tasya? Ya, coba cerita Mbak Tasya, coba cerita. Kenapa yang tadinya yang please pengen pulang sekarang beda lagi kepenginannya? Ini yang- viral apa lagi gitu? Ya, viral apa lagi nih? Coba Mbak Tasya diceritain. Jadi ceritanya gimana? Jadi ceritanya Deket Mbak Tasya deket. setelah orang tua saya pulang, habis itu saya
kangen sesuatu. Kangen sesuatu. Iya. Aneh. Kangen sesuatu. Kangen sesuatu. Sesuatu ini apa ini? Apa itu? Bukan Kalau- yang sesuatu. Itu lagu. Oh, lagu. Lagunya siapa itu ya? Lupa juga. Iis Dahlia. Beneran dah? Nggak tahu. Sesuatu itu kan Bukan sesuatu. se. Maaf tidak salah dengar. Itu kalau kita boleh tahu Mbak Tasya, apa itu? Ya, sesuatunya. Pengen apa? Sesuatunya itu apa? Ini gacuan. Wow, gacuan. Gacoan. Iya. Wah, itu sampai Cak Pandi itu denger rumor loh, Sah. Denger rumor. Sampai denger rumor. Ini bener nggak ya? Jadi Mbak Tasya ini viral nawari itu. Nawari ke santri lama ya kan? Iya. Cuma info lengkapnya Cak Pandi nggak tahu karena Cak Pandi dengernya dari para santri juga tuh. Iya. Nawari gacoan ke santri lama tuh pokoknya gitu dengernya Cak Pandi dari santri-santri yang lain tuh nanti pokoknya beli gacoan banyak gitu. Banyaknya Cak Pandi nggak tahu berapa. Itu gimana? Itu bener dah, Sah? Iya. Oh bener. Iya, Itu kamu bener. ngomong ke siapa? Ke Mbak Datut. Oh Mbak Datut. Datut. Kebetulan jadi host. Oh iya nih. Ngomong ke Iya, Mbak Datut. Gimana tuh bener. ceritanya? Coba reka ulang adegannya. Ya, coba. Kamu ngomongnya ke saya gimana? Tapi sebelum itu tuh, pas nangisnya itu tuh nangis banget dan tanyain kenapa gitu kan. Dia jujur ke saya tapi sambil nangis. Sambil Ya. nangis. Terus setelah nangis itu dia nggak nangis lagi, malah Karena bahagia. gantian yang nangis Datut. Iya nangis. Terharu. Ya, Jadi habis Mbak Tasya curhat nih ke Mbak Datut, yang nangis Mbak Tasya. Setelah Mbak Tasya udah nggak nangis, yang nangis gantian Mbak Datut. Iya karena terharu. Gitu aja terus sampai selesai. Ya, jangan nangis-nangisan. Terus gimana tadi tuh? Ya terus kan Mbak Tasya kan nangis pengen gacuan ke saya sambil nangis-nangis. Itu curhat emang ya? Iya main curhat. Saya Curhatnya gimana sih? Mbak, Ya. aku kangen gacuan. Gimana sih curhatnya? saya tanya Mbak Tasya kenapa kok nangis gitu, kangen orang tua ta gitu. Terus saya tuh enggak. Terus kenapa? Bentar. Mbak Tasya emang jawab enggak gitu ya? Iya. Waktu itu Enggak. ditanya Mbak Datut, Mbak Tasya kenapa nangis? Kangen orang tua. Mbak Tasya jawab enggak gitu. Iya. Jawabmu enggak gimana? Enggak. Biar aja gitu. Bikin kamera. Enggak. Dengan muka datar gitu ya. Iya. Memang benar-benar enggak. Enggak. Jadi enggak. Ya biasa gitu ya. Iya. Wah, itu memang waktu itu Mbak Tasya benar-benar kangennya sama apa tadi namanya? Gacuan. Lanjut. Gimana tadi? Ya setelah nangis dia curhat saya pengen gacuan, udahlah. Saya suruh diam, nggak usah nangis lagi. Udahlah, udah cerita sama temennya, tiba-tiba balik lagi ke saya. Oh, balik lagi. Iya. Kamu bilang apa coba? Ceritain ke teman-teman. Apa tuh? Siapa nih nggak tahu nih, beneran nggak tahu nih. Coba agak dekat ke mic. Coba ceritain gimana? Kamu bilang apa ke saya? Mbak Tut kangen gacuan. Oh iya, datang ke kasur saya sambil bilang gitu. Mbak Tut kangen gacuan. Terus saya tak bilang gini. Terus aku harus Kamu sempat ngapain? kaget gak? Iya. Terus aku harus ngapain gitu. Ah. Terus setelah itu dia bilang lagi gini. Coba kamu bilang apa? Mbak Tut bilangin ke mamaku suruh bawain gacuan. Lah itu Oh, saya suruh- mikir itu. Loading. Gimana caranya ya? Iya gimana caranya? Soalnya tuh saya ini ya sebagai kan ini pengurus ya saya. Iya, Terus iya. dibilangin sama santri baru pengen gacuan bilang ke saya. Lah sebelumnya tuh nggak ada yang bilang anak-anak bilang pengen apa tuh bilang ke saya tuh nggak ada. Dan langsung terdepan Mbak teleponin orang tua pengen gacuan gitu kan kayak gimana caranya nih bos gitu. Kalau tukang sate, nih ada kan di mana-mana. Gacuan masalahnya. gacuan. Masalahnya tuh ini di desa dan Iya. jauh dari kota gaan. Jadi kalau mau gacuan kan agak jauh gitu ya. Tidak sedekat kita ke sawah langsung ada gacuan itu kan enggak gitu ya. Iya. Terus saya mikir nah, gimana nih anak gitu. Ya Terus setelah itu Allah, gokil dia juga bilang ya. lagi kalau apa tuh namanya ulang tahun nanti saya dibawain gacuan 20. Dibawain gacuan 20. Iya, langsung bilang 20 gitu. Ya Allah, ulang tahunnya Mbak Tasya ini bulan apa sih? Bulan ini. Bulan apa sih? Agustus. Oh, Agustus. Tanggalnya jangan dibuka ya, jangan ada. Jangan dibuka. Agustus ya? Agustus. Wis, kita doakan lah. Semoga Mbak Tasya cita-cita impiannya semua terwujud. Amin. Tapi harus ingat loh ya, hafalannya, ngajinya. Oke Mbak Tasya ya. Wih, itu jadi kita ngarep nggak sih itu? Ya ngarep lah kan dia udah bilang nanti tak bawain gacuan 20 gitu. Ya kalau nggak sampai nggak dibawain
Kecewa sih aku. Mohon maaf Bapak siapa namanya? Bapak Narko. Sunarko. Bapak Ada Sunarko. SIM-nya. Ada. Kamu minta maaf loh. Gak ada. Panggilannya memang Pak Narko. Mohon maaf ya, kita jadi. Tapi kan nggak Kenapa sih kita jadi engkel-engkelan nama bapaknya Tasya? Emang tadi gak ada sunya kok. Ada Bapak Sunarko. Gak ada bilang gak ya. Ayo tanya Mbak Tasya. Ada lu. Ayo minta maaf. Ayo minta maaf. Mohon maaf Bapak. Ya saya. Bapak siapa? Bapak Narko. Bapak Narko. Bapak kan banyak di dunia ini. Mohon maaf Bapak Sunarko dan Ibu Anis ya. Ya. Ibu Anis untuk ulang tahun Mbak Tasya nanti. Aku mau ngomong tuh kok nggak enak gitu, Dut. Cepat dilanjut, Dut. Mohon maaf untuk nanti mohon tolong dibawain gacuan. Harus nggak bercanda Bu. Bercanda tapi dalam hati. Amin. Amin gitu. Nggak lah. Lepas dari itu pokoknya kita doakan selalu ya di pondok. Karena mohon maaf di pondok itu kita nggak mengembangkan budaya kalau ulang tahun tuh harus tiup lilin itu Ya, nggak boleh. enggak. Tentu kita pernah diajari tiup lilin itu bukan budaya orang Islam. Betul itu. Jadi kita kalau ulang tahun ya budaya di pondok itu mendoakan. Ya mendoakan. Betul, pasti yang itu. wajib itu mendoakan. Pasti minimal istighosah itu pasti. Perkara ada kue dan macam-macam itu bonus lah ya. Ya bonusnya. Bonus. Wis, tapi gacuan loh, Bos. Ya bos, ya siapa yang nggak mau bos? Gacuan, Bosku. Ya cuan bos. Mana main kalau cuma mimi biasa gacuan loh. Iya dong. Dan sejarah di pondok kita di Darussalam itu mentok-mentok ya sebelumnya itu ya paling roti apa gitu ya. Wah, ini gacuan. Cuan bos. Mbak Tasya, ini barangkali ayah sama ibu nonton. Iya. Nanti waktu ulang tahun, pengen apa sih Mbak Tasya nih? Barangkali ini nggak harus dituruti enggak loh ya. Dari Kan ibu aja. iya namanya anak mondok nih mungkin punya keinginan. Namanya keinginan nggak apa-apa ya Mbak Datu ya. Ya nggak apa-apa. Tapi tidak harus selalu dituruti Iya. enggak. Tapi kalau dituruti alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau enggak pun juga jangan berat ya. Enggak. Iya, jangan berat. Iya. Oh iya gitu. Apa Mbak Tasya tuh? Punya keinginan pasti ya. Punya. Apa itu? Mbak, deket Mbak. Jangan lebar-lebar ini. Soalnya gemes dari tadi Mbak. Saya ingin Mendekekkan lambe. mendekatkan lambe di depan mic gitu ya. Ya Mbak Tasya silakan. Ya silakan. Keinginannya apa? Kepengen direnovasi kamarnya. Hah? Kamarku. Kepengen renovasi. Renovasi. Iya. Dirubuhkan. Bukan, Tingkat. Dirubah Menjadi di tanahnya orang lain. enggak dirubah menjadi rumahnya SpongeBob jadi nanas. Jadi sulit gentengnya gimana? Gimana? Direnov gimana Mbak Tasya? kayak kepengen diubah yang aku mau. Oh diubah yang aku mau. Emang yang Tapi di bawah sempat apa? pernah ngomong nggak sama ibu? Belum. Oh belum. Oh, belum. Dirubah gimana sih pengennya? Kan Mbak Tasya udah di pondok nih ya kan. Pasti kalau nggak liburan kan di pondok. Pas pulang tok lah. Pas pulang mungkin libur semester pulang ke rumah. Itu pengen dirubah gimana sih? Yang bagus. Yang bagus. Yang Emang bagus. sekarang kayak gimana? Ya kita nggak pernah tahu kan. Nah emang kurang bagus berarti Mbak Tasya. Kurang. Oh kurang. Kurang. Dari temboknya ini diapain? Diganti triplek gitu mungkin? Atau Bukan. gimana? Dicat ulang. Dicat ulang. Minta warna apa? Pink? Ungu? Enggak. Apa? Totol-totol? Totol itu kan polkanyot itu loh. Polkadot. Apaan? Mau dicat apa? Warna biru. Warna biru. Biru muda? Biru laut? Biru dongker? Kayak lagunya Upin Ipin itu. Yang mana? Warna biru, warna laut. Oh nggak tahu tuh jawabannya. Aku kalau Upin tuh katro jawaban di. Taunya cuma Kak Ros. Karos. Ros apa Ros sih? Ros. Ros. Kak Iya. Ros, bukan Kak Tuh. Ros. Kalau kartun Cak Pandi taunya paling Yu-Gi-Oh, Tamiya gitu. Mana nggak tahu. Iya dulu zamannya Cak Pandi kartun tuh Tamiya masih. Oh, itu dicat warna biru ya. Ya. Emang sekarang apa catnya? Warna biru. Pink. Mohon maaf, tadi sempat nge-lag kita hostnya itu. Iya. Emang sebelumnya catnya apa warna biru? Itu kita nge-lag. Oh, bukan pink. biru, pink ya. Udah bosan dengan warna pink. Iya. Oh, pengen. Hah? Kamarku ada 2. Itu kamarnya Mbak Tasya semua. Iya, Ada. pink Hah? semua. Pink semua dua-duanya. Jadi pengen dirubah nuansa lah ya. Iya. Oh, makanya kenapa mungkin Mbak Tasya punya alasan pakai kerudung warna biru ini mungkin ya. Suka biru memang? Enggak. Enggak. Oh, enggak juga. Enggak. Terus kenapa milih biru?
nggak tahu kepengen pakai warna biru aja. Oh, pengen aja gitu ya. Iya. Tanpa ada alasan yang A B C D enggak ada. Ya, cuma pengen gitu aja ya. Iya. Oke. Kalau sekarang- ini tadi kan apa tuh namanya di rumah tak kepengenan di rumah. Di rumah, Ya, betul. Kalau di pondok ini. Jangan dulu. Oh, Gini. belum. Apa itu? Misal ya Mbak Datut nih ya. Iya. Misal Mbak Tasya nih tidur di pondok kan, nanti malam tidur, bangun-bangun besok pagi Mbak Tasya tuh tiba-tiba ada teko ajaib, Iya. digosok nih sama Mbak Tasya, push, bung, keluar jin. Cak Bandi. Cak Bandi kan manusia. Oh, gitu. Kalau jin mana bisa pakai batik kayak gini? Bisa? Emang jin ada posan? Ada. Posan apa? Posa jin. Posisi. Posisi. Itu misalkan nih, jadi Mbak Tasya ada teko, bangun itu tiba-tiba, oh ada teko kayak di TV tuh, bangun, wah ada teko ajaib nih digosok, push keluar jin, iya kan? Terus ku beri 3 permintaan, wes 3 nih, Terus jawab tuh. jawab, Apaan tuh gitu. apaan tuh? Coba jawab. Apaan tuh? Bisa ngadep ke kamera Mbak Tasya? Ku beri 3 permintaan, jawab. Apaan tuh gitu? Apaan tuh? Diulang lagi. Ku beri 3 permintaan. Apaan tuh? Apaan tuh? Yang pertama minta apa? Mie gacoan? Beneran? Iya. Ini jin loh, ajaib loh. Iya. Kan kalau di iklan ada tuh iklan rokok yang terus ada jin terus ku beri 1 permintaan. Minta apa rokok minta, gitu? Ya, minta macam-macam. Oh, macam-macam. Dunia ini minta apa? Minta gacoan. Iya. Itu permintaan pertama itu. Oh, pertama. Masih Iya. sisa 2 ya? Masih sisa 2. Oke, sisa 2. Nah, yang kedua apa nih? Yang kedua. Permintaan kedua, silakan. Pengen gacoan dipindah di sampingnya pondok. Gacuan lagi. Ini biasanya kan kalau orang gitu pemuda-pemuda itu kan fansnya tuh kayak apa tuh namanya orang luar kayak Jimin gitu. Nah ini enggak. Enggak nih. Fansnya gacuan. Sisa 2 loh permintaannya dan 2 kan 3. Ya. Oh, mungkin yang terakhir lebih menganu mungkin ya. Enggak tadi. Pengen gacoan dipindah lebih deket. Karena yang pertama udah minta gacoan. Kan nggak bisa setiap hari gacuan kalau di deket pondok kan bisa. Allahumma sholli ala Muhammad. Misalnya Sampai pengen gacoannya itu deket. Iya. Iya. Wah, gokil sih. 3 permintaan loh. 2-nya ini gacoan semua. Iya. Ini murni kita nggak disetting ya di belakang layar. Enggak sama sekali. Ini sok beneran loh hostnya ini. Saksi sok. Sik sek sok. Oh, sik Sik sok gitu loh. sok. Mungkin kalau santri lain kan sudah pengen, wah aku pengen punya ini, pengen punya HP Vivo, pengen punya mobil Brio, dengan apa gitu mungkin, pengen ke Eropa. Gacoan bos. Wan bos. Wah, Anda, beliau pemilik gacoan, nih fans berat nih. Kirimin Astro. Iya, sekali-kali bos. Pecinta berat gacoan nih. Ya, Tuh para pemilik gacoan tuh kalau nonton tuh ya. Ya Mbak Tasya ya. Iya. Iya dong. Masa ada fans berat nggak disapa? Iya. Siapa dong? Sekali-kali sodakoh 50 gacoan. Wah, Wih. itu. Tiap hari. Ya, Besok tiap tutup. hari. Enggak lah kita doakan. Semoga ada sponsor masuk dari gacoan. Ya, amin. Ada fans berat nih. Itu permintaan kedua. Nih Jin, pertanyaan yang terakhir nih Jin. Hus. Permintaan terakhir. Silahkan. Apa tuh? Kepengen keluar negeri. Keluar negeri. Ngapain? Nggak tahu, jalan-jalan aja. Bukan gacoan lagi ya? Bukan. Oh, lumayan lah. Tadi kita yang ketiga dikira gacoan lagi ya? Iya. Enggak. Kemana? Eropa? Masih ke Asia aja atau ke Zimbabwe bahkan? Ke Korea Korea Utara, Selatan? Wih. Selatan. Sarangyo dulu. Sarangyo. Sebutkan satu makanan Korea. Kimbab. Kimbab. Cak Pandi kebetulan pernah makan kimbab. Tahu kimbab enggak? Kimbab tuh nasi kasih bumbu pecel. Enggak ada bumbu pecel di Korea, enggak ada. Kimbab itu ini, apa namanya? Ada kimbab, ada bibimbap ya. Iya. Ya, kimbab itu apa Mbak Tasya? Itu yang kayak gimana ya? Lupa. Kayak gimana? Mirip sushi enggak sih? Mirip. Ya, mirip sushi. Jadi dalamnya itu ada wortel juga ya. Iya. Mirip sushi, kalau sushi itu kan dari Jepang. Iya. Mm. Kalau Korea itu ko. Ko. Kan kalau nggak ada konya ria tok.
Apa sih gak jelas? Gak jelas, gak usah ditanggepin guys. Gak jelas. Sebutkan satu artis Korea yang kamu idolakan. Nggak ada. Hah, nggak ada. Gak suka Korea ini. Curhat ke saya. Ya, nggak suka Korea. Nggak Tapi suka. kok kepengen ke Korea? Kenapa? Nggak tahu, kayak bagus saja. Soalnya orang tua pernah ke situ. Oh, orang tua pernah ke situ. Iya, Ayah atau ibu? semuanya. Oh, semuanya. Mbah juga? Mbak. Enggak. Oh, ayah ibu. Mbak Tasanya yang belum ya? Iya, Oh, pengen diajak ke Korea. Penasaran mungkin ya? iya. Di sana tuh ada gacuan juga enggak? Mas Jajan mau diriin gajuan di Korea. Wah iya nih curiga nih. Iya, Mau buka curiga cabang. ini, Buka cabang, ini. cabang santri lah. Iya. Iya, nanti tak doakan Mbak Tasya. Suatu saat kalau bisa sukses lah ya. Harus itu. Diriin gacuan dong. Min. Tapi ada tapinya. Gacuan ala santri. Jadi yang masuk itu kalau ada santri yang hafal Quran minimal 3 juz, 2 juz, ngajinya bagus, kasih gratis atau kasih diskon. Gitu tiap hari itu. Insyaallah ya besok ya. Tutup. Besok tutup. Nanti ada yang ngaku-ngaku, Mbak saya Iya. hafal 3 juz gitu. Padahal enggak. Ya ternyata dites kul huwallahu ahad. Ditanya kan cuma kul huwallah. Itu kul huwallah khasiatnya satu Quran itu bos. Oke, pengen ke Korea ya permintaan terakhir. Iya. Tapi Mbak Tasya nggak rugi tuh. 2 permintaan dihabisin untuk gacuan. Enggak. Dua permintaan loh. Dihabisin untuk benar-benar gacuan. Ini ada iklan lewat nih. Ini namanya Celeb Racing. Nggak ada kan di podcast lain? Nggak ada Bas. Studio kita gacor nih. Nggak ada peredam-peredaman. Mana main. Iya kalau ada Celeb Racing tuh masuk ke mic. Celeb Racing Bos. Belum tahu kan Celeb Racing? Belakangnya itu ada kebon. Ini Celeb Racing nih. Tuh Celeb Racing tuh. Itu bisa jumping tuh. Tung. Celeb racingnya ada 2. Salam buat para penyeleb. Apa sih namanya? Salam buat para pekerja yang bekerja di bidang perselepan di seluruh Indonesia. Semoga makin sukses. Amin. Ini kita studio kita itu apa adanya ya? Apa adanya, nggak pakai peredam, nggak pakai apa, tembok aja bolong. Jadi kalau ada knalpot brong lewat tuh ber masuk itu ke mic. Masuk. Bahkan suara-suara penonton tuh kalau lagi gabut jatuhin piring apa tuh masuk loh. Piar gitu. Suara bayi pun masuk itu. Masuk kemarin tuh. Masuk tuh. Jadi gacor lah studio kita. Satu mungkin ya salah satu podcast yang kita itu apa adanya. Jadi kalau ada kayak tadi Celeb Racing lewat tuh kita persilahkan kita untuk mengheningkan cipta sejenak. Kita dengarkan tong. Oke, kembali lagi tadi. Itu enggak nyesel 2 permintaan tuh buat gacuan. Enggak. Wah, seperti itu ya. Menyatu dengan gacuan sudah. Iya. Menyatu. Wah, parah sih ini. Ayo. Enggak lah parah. Ya, parahnya itu maksudnya nih buat para pendengar mungkin yang nonton yang punya gacuan nih harus di-tag nih. Iya nih. Di-tag nih. Ini fansmu anak santri lo gak main. Kalau anak yang gak nyantri ngefans gacuan udah biasa. Masih wajar. Ini di pondok Santri. masih ngefans sama Walaupun gacuan. nggak bisa makan tiap hari masih ngefans. Masih ngefans dan itu sampai jin ajaib loh yang nanya. Ajaib. Masih gacuan 2-nya. Oke, yang satu oke lah ke Korea ya. Iya. Korea. Tadi makanan Korea tahu sudah ada kimbap ya. Iya. Ada kimbap. Kalau artis nggak suka ya? Nggak terlalu suka ya? Enggak tahu. Bi aja. Artis Indonesia, artis luar negeri. Enggak tahu. Nggak tahu. Nggak Oke. tahu, Kalau ya. di Korea mungkin punya gambaran Mbak Tasya. Misalkan, kita kabulkan. Atau sama Gustavo dikabulkan. Tiba-tiba ke Korea udah di pesawat nih naik. Ya kan? Mau ngapain? Mau jalan-jalan. Jalan-jalan. Iya. Jalan-jalan kembali ke Indonesia. enggak lah. Jalan-jalan kemana gitu ada kepikiran nggak? Maksudnya pengen menikmati waktu musim apa gitu? Udah. Apa tuh yang dipikiran Mbak Tasya? Kepengen ke namanya apa ya daerahnya? Seoul. Oh Seoul. Tulisannya kan Seoul. Ya. Itu kalau di film itu Seoul itu Korea. Itu bacanya gimana sih? Sul. Kalau sol kan sepatu. Iya, Seoul apa? Tulisannya Seoul ya. Iya. Seoul. Seoul gitu ya. Iya. Pengen ke situ. Iya. Wih, semoga terkabul lah ya. Tapi hafalannya harus semangat. Jadi nanti
Mbak Nasa ke sana ke Korea, jangan pakai bahasa Korea. Pakai bahasa Arab. Ya. Hadhihi wa huma hum ya huma. Dicuekin nanti sama orang Dicuekin sana. di sana. Iya. Tapi ada hikmahnya juga nggak bisa bahasa Korea. Apa? Loh, orang jadi care sama kita. Iya, kalau kita so asik, kita misalkan nih nggak bisa bahasa Korea nih. Kita bukan kita ngajari jangan pakai bahasa Korea ketika di Korea, enggak. Maksudnya kalau kita tuh ya ngomong aja nggak ahli bahasa Korea lah, bisa dikit-dikit. Itu nggak usah sok-sokan yang ngomong Korea sok asik gitu. Nggak usah, malah kita ngomong apa adanya aja. Nanti orang kira kalau nggak paham pasti mereka akan bantu kita malahan. Gitu. Iya, Hikmahnya ada. Kalau kita sok asik malah orang Koreanya ngira oh udah paham kok. Pasti. Apa gitu malah gitu. Wih, pengen ke Korea. Kalau kamu ke Korea nih, Cak Pandi sama Mbak Datut sebagai host ini mau dikasih oleh-oleh apa? Kalau nih. Apaan? Coklat. Wih, coklat. Coklat apa? Coklat Korea. Iya. Tapi bukan bungkusin gacuan lagi ya? Kan? Iya, di Korea nggak ada gacuan kayaknya. Oke, segacuan itu gokila. Gacuan. Korea. Tadi ini viral yang kedua ya tadi ya? Viral yang kedua. Viral kedua, tapi memang keren lah Mbak Tasya ini udah cantik ya kan? Ya, asik, ya kan? Unik. Mana cantiknya? Depan kamera dong. Hadapin kamera. Mana cantiknya? Natural loh, Mbak Tasya ini orangnya cuek banget. Cuek itu enggak terlalu ngurusi make-upan dan itu Iya. kita suka. Di pondok tuh memang yang diutamakan ngaji, Bos. Iya. Ngaji sama belajar. Gitu loh. Make up itu nomor sekian. Ya bodo amat lah mukanya Ya. gimana. Iya, tuh. Ya ini kayak gini natural ya. Tapi cantik kan? Cantik, glowing natural. Ya orang Indonesia tuh ya kayak gini. Justru Cak Pandi itu nggak setuju loh kalau ada iklan-iklan di TV itu yang dikit-dikit pemutih ya. Kalau gitu pakai Baiklin aja. Lah ngapain wong kita itu terlahir sebagai orang Indonesia, terutama kita orang Jawa ya atau yang memang punya kulit sawo mateng gini. Ya memang kita kodratnya kayak gitu kok, harus bangga. Ngapain diputih-putihin? Wah, sekarang putih cuma ininya tok, sini belang ya kan? banget tuh. Itu ngapain? Atas putih nih. Jempol kaki hitamnya Masya Allah. Ngapain? Gak usah lah ya. Gak usah. Kita ya orang Asia ya harus bangga ya. Harus bangga. Bangga ya Mbak Tasya ya? Iya. Gak pernah pakai makeup yang mahal gitu? Nggak pernah. Gak pernah? Emang bangga dengan ya udahlah aku natural gitu aja? Tapi kalau beli make up sebenarnya bisa ya? Bisa. Ya, tapi nggak mau. Bisa itu. Oke, viral yang selanjutnya nih. Ada nggak viral yang selanjutnya nih? Ada. Apa itu? Coba Mbak Datut. Apa tuh viral selanjutnya dari Mbak Tasya? Viral selanjutnya itu adalah viral karena seorang guru memberikan formulir. Formulir yang mana itu ya? Yang Mbak Tasya tahu? kok Cak Pandi agak bingung. Yang mana itu? Jadi itu Mbak Tasya diberikan formulir sama gurunya, suruh ngisi. Setelah di ya suruh ngisi. Ingat, barusan ingat. Betul ya Mbak Tasya itu ya? Oh itu Cak Pandi jadi saksi juga tuh. soalnya laporan dulu ke Cak Pandi. Cerita tuh, kamu dikasih formulir ya Mbak Tasya ya? Iya. Dikasih formulir, intinya ngisi-ngisi lah, ngisi data ya. Ngisi data kan masih murid baru di MTS. Betul. Dan kita tuh betapa siksek shock. Ya. Tuh. Shock. Sampai gitu. Sampai kaget loh kita beneran. Itu waktu ada tulisannya formulirnya tulisannya gini. Ya Mbak Tasya ya. Nanti bisa dikonfirmasi. Tulisannya itu mohon maaf ya, penghasilan orang tua. Itu kita bener-bener wah sampai wah ini Tasya ini anaknya siapa ini? Kita gitu, sampai wah jangan-jangan tahu. Jangan tahu. Anaknya siapa ini? Soalnya gini, ini kita nggak nyebut nominal ya. Tasya itu nulisnya 3 digit bro. Digit. Nih, mana ada sejarah dalam kayaknya ya satu-satunya Tasya ini. Ya ini sejarahnya. Dan ya Allah itu mungkin satu sekolah dengan jumlah 200 anak yang murid baru itu kan sekitar 200-an di sekolahnya Mbak Tasya itu. Itu kayaknya satu-satunya anak yang nulis gaji orang tua 3 digit kayak Mbak Tasya itu. Cuma Mbak Tasya ini. Kita kagetnya minta ampun loh. Iya. 3 digit bayangin. Itu. Beneran gitu. Wah 3 digit tuh, wah kita ini anak siapa ini ya? Nanti jangan-jangan Intel nih. Iya nih. Wah gokil tuh. Terus tanya kan, Cak Pandi itu tanya ke Mbak Tasya. Syah, kamu beneran nih nulis segini? Tasya tuh dengan entengnya, dengan polosnya itu, ya nggak salah, nggak. Pas banget tuh mukanya itu. Iya bener ya saya. Iya. Tasya tuh tadinya, saya ini kamu nggak salah ngisi, nggak. Bener lah, bener. Jadi kita tuh makin ini bener segini nih per bulan.
kita baru tahu kalau itu salah tuh enggak ini selamat oh ya gitu. Enggak, kita enggak ngomong nominalnya ya enggak. 3 digit, Bro. Wah, kagetnya minta ampun kita. Tuh Cak Pandi aja sebagai jadi lurah pondok tuh sampai wah, ini macam-macam kertasnya habis nih Cak Pandi. Sampai nih. gitu. Apalagi sampai formulanya dikumpulin ke gurunya tuh. Oh ya untung itu Isa ya. Belum dikumpulin ya. Dicek dulu itu. Betul untuk dicek dulu. Tapi udah dibenerin ya Isa. Udah. Oh itu kalau dikumpulin di sekolah bisa viral itu Iya, bener. viral. Wah bisa Gurunya guru-guru. juga ikutan jago. Iya gurunya bisa rapat dadakan itu. Bisa bener. Wah ini anaknya siapa nih? Iya, kita harus bawa anak ini. Oke itu wah sempat viral juga. Oke Mbak Tasya. Sekarang Mbak Tasya mondok sudah berapa bulan ya? 1 bulan lebih ya? Iya. 1 bulan Dihitung apa lebih. enggak, Mbak? Enggak. Enggak ya? Udah Ya, kerasa. saking kerasannya enggak dihitung. Saking kerasanya. Biasanya tuh kalau dihitung tuh sampai apal harinya keberapa ini tuh artinya enggak apal biasa. Oke. Enggak. Kasih penyemangat Mbak Tasya untuk para pemirsa kita yang lagi banyak musibah, lagi banyak ujian, yang hidupnya itu stres, yang pokoknya semua yang nonton ini biar terhibur dan makin semangat kasih kata-kata tuh. Ada nggak? Ada. Hari Oke. ini. Agak dekat ke mic dong. Ngadep kamera. Oke, deketin ke mic dikit lagi. Sip. Kata-kata hari ini dari Mbak Tasya. Tetap semangat dan harus hafalan. Tetap semangat dan harus hafalan. Berat nggak hidup ini menurutmu? Iya. Iya, tapi tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat dan harus hafalan. Tak tes sih. Tadi kan katanya tetap semangat harus hafalan ya. Iya. Kita tes. Ini nggak setting loh ya beneran nggak setting. Setting. Mbak Tasya itu hafalan di Khulasah sudah sampai bait berapa? 11 ya? 13 ya? Bukan. 15. 16. 16. Salah semua yang tak tebak. Coba lanjutin. Haka huruf al jari. Wah. Yamin ilah hatta khola hasya'ada fi an ala musmunduru ba'laman kai wa Oke, cukup. Ulu wa alamuna illiyuna. Lanjutin. Araduna sazawasinuna ulu wa alamuna illiyuna Oke, diulang lagi, nggak apa-apa. sazawasinuna jamak muzakarah mulak nasab ya nun rofain wa nun ajar nganggo ya nun. Oke, cukup. Tepuk tangan lah. Itu pulang sore loh. Hafalan. Maghrib masih ngaji. Masih tahfidz. Masih nggarap PR. Masih Wah, boy, itu keren itu. Yang nggak mondok belum tentu kuat. Iya. Loh betul loh. Nggak bawa HP, ya kan di pondok tirakat. Terus di pondok kita tuh pelanggaran paling berat tuh pacaran. Betul banget. Pacaran tuh. Tasya Pacaran. ada yang nyenengi nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Wis. Tapi kalau dari orang tua pernah nggak pesen Tasya jangan gini ya? Gitu? Pernah. Oh pernah. Siapa? Ibu? Ayah. Ayah. Ngomong gimana? Jangan sampai pacaran kalau enggak itu ada katana di rumah. Katana. Ini katana 2 arti loh. Katana mobil katana itu Suzuki katana atau katana pedang. Yang mana? Katana pedang. Oh yang pedang. Apaan sih katanya? Jadi yang penonton juga belum tahu ya, Mbak Datu juga belum tahu kayaknya. Katana itu kayak samurai gitu loh, tapi itu Samurai dari apa Jepang, lagi? dari Jepang. Samurai itu kayak macam pedang, ciri khasnya dari Jepang dia. Oh. Itu panjang gitu emang. Enggak pernah nonton Samurai X? Enggak. Aduh, kurang jauh. SpongeBob sama Upin Ipin sih. Aduh, itu samurai itu yang panjang itu dari Jepang emang. Katana tuh mirip-mirip. Terus nanti katananya mau diapain tuh? Dibuat cincang aku kalau pacaran. Dicampur ke gacuan. Iya. Tapi betul lu setuju tidak Pak nih dengan ayahnya? Wah, sampai katana melayang tuh ya. Ada di rosok. Bukan. Gacor nih bos. Ini ada iklan dulu lah, kita sambut iklannya. Posan kita tuh sangat ramah kok, ramah iklan ya. Jadi mungkin kalau di podcast lain tuh iklannya itu ada iklan Grab gitu kan. Kita ini kan belum dimonet ya channelnya ya. Iklannya kayak gini slap racing. Terus apa namanya di rosok. Nanti ada yang balon juga tuh. Tape juga ada tape. Tape gitu. Itu ada pausnya tuh. Tape gitu. Tapi ya itu adanya gitu kan. Tap jeda dulu. Oh itu kalau nggak belajar nggak bisa loh itu. Harus ada ilmu ya. Tap ya gitu. Wah itu sehat terus buat orang-orang hebat yang berjuang terus untuk keluarganya. Bak juga ada. Ya gimana? Oh ya, buah. Jalan 10 langkah jebol. Enggak.
Ya, semangat lah itu. Wah, gokil itu orang-orang yang menyemangati hidup kita terus ya. Itu gokil loh. Apalagi sih jualan-jualan kayak gitu tuh. Apalagi. Kalau dulu di apa? Iwa. Apa itu? Bunyinya gimana? Iwa. Iwa. Remote dulu ada penjual remote tapi sekarang jarang. Tuh buatar banget. Buatar. Remote. Pakai motor tuh. Remote dan itu banter. Jadi kita baru keluar rumah orangnya udah di perempatan. Remote. Racing orang ya. Jualan itu loh, remote TV, remote AC ada dulu. Remote gitu. Nanti mungkin sejam lagi ada iklan ini tahu bulat. Tahu bulat. Ya mohon maaf. Saking gacornya studio kita, nggak ada peredam nih bos. Mana main? Nanti mungkin Slap Racing balik lagi kita persilakan. Oke, kalau di kota nggak ada ya Slap Racing, jarang. Oke, kembali lagi tadi sampai mana tadi? Sampai apa sih? Sampai mana tadi tuh? Bahas apa sih tadi terakhir? Gara-gara Slap Racing nih lupa ini. Iya ini. Apalah tadi? Tentang pacaran. Oh, pacaran, iya, oke, betul. Betul banget. Betul. Pacaran. Pacaran tuh memang dari ayah memang nggak boleh banget ya. Iya. Dan cocok di pondok kita pelanggaran paling berat adalah pacaran. Just for your info nih ya. Cak Pandi udah mengeluarkan anak pacaran belum? Sudah pernah. Jumlahnya berapa Cak Pandi nggak akan ngomong, tapi yang jelas sudah lebih dari satu ya. Jadi memang pelanggaran pacaran ini nggak main-main sampai dikeluarin dari pondok. Ya, keluar dari pondok, bukan keluar dari gerbang masuk lagi bukan. Enggak. Dipulangkan. Ya, dipulangkan. Dan kita kalau ada kasus pacaran itu nggak langsung dikeluarkan ya, dibina dulu. Iya, dibina. Kalau udah dibina gagal, makin dimabuk cinta. Nikmatnya apa gimana lagunya, liriknya lupa itu. Lu ngapain? Siapa nih nyanyi saya Satu joget. lupa lirik, satunya gini ngapain? Joget Ya itu cocok tapi lah di pondok kita memang khusus pondok putri dan pelanggaran paling berat pacaran. Ya. Waduh. Karena putri itu harus dijaga kehormatannya. Betul sekali. Hai para buaya. Hai. Buaya bisa ngomong nggak? Enggak. Bisa. Buaya darat. Hanya kamu. Iya. Cuma kamu, hanya kamu. Hati-hati tuh. Buaya yang bisa ngomong tuh ada. Ditafsirkan sendirilah. Ada juga kucing yang bisa ngomong. Bukan cuma ngeong-ngeong, bukan. Kucing garong. Oh iya itu kucing garong itu biasanya itu modusnya banyak lah. Beda sama buaya. PR beda. Kalau buaya itu lebih ke inilah kata-kata yang omong kosong gitu. Iya. Kalau kucing garong itu biasanya gini, ditutupi dengan kebaikan. Biasanya gini. Ada PR nggak besok? Ini kalau anak sekolah nih, basa-basi dulu. Ada PR nggak besok? Oh nggak ada. Aku boleh nurun nggak? Aku selain belum ngerjain terus kemarin ini lagi ada misalkan di rumah ada kesibukan gitu ketinggalan. Aku nyontoh ya. Dia nggak mau to the point nih, nggak mau. Terus lama-lama akhirnya nanti Terus yang ceweknya nggak kuat iman gitu kan? Iya. Besok aku nyontoh PR kita ke kafe aja ya. Wah, lama-lama gitu deh. Nanti lama-lama sebenarnya gitu. Sebenarnya ini jeng ditolak juga. Kalau sama Tasya kan gitu. Ya. Mbak Tasya sebenarnya aku suka sama Tasya udah kepedean. Enggak, aku suka sama ini pulpenmu gini. Ya. Kalau ditolak kayak gini kata-katanya. Gimana? Cinta ditolak dukun bertindak. Ngapain bos, dukun gak laku sekarang. Dibongkar sama pesulap merah. Iya gak laku sekarang dukun. Siapa? Oh, pesulap merah saya tahu. Merah. Iya memang merah. Bukan. Apa? Di Upin Ipin loh, yang merah gitu loh. Apa sih itu? Gak tahu. Penonton tahu? Ada yang tahu? Oh ada ya? Ada. Iya, burung merah itu loh, burung kakak tua. Mohon maaf, Cak Pandi tahunya cuma Upin Ipin, Kak Ros sama apa yang jualan ayam goreng tuh? Mail. Siapa kan yang Angkel Mutu gak jualan ayam goreng. Apa itu? Yang jualan ayam goreng Mail. Juara teh tarik. Ya? Iya, yang lagu tarik gitu. Angkel Mutu, mohon maaf. Ya, jadi kalian yang lihat nonton ini, para cowok-cowok jangan sekali-kali berani sama Mbak Tasya untuk masalah percintaan. Ya. Betul itu. Nanti dikatan. Iya. Ini sekaligus ya edukasi ini. Ini edukasi. Jadi posan kita selalu ada edukasi ya. Iya, kita harus. Buat semua cowok terutama para santri ya yang mondok nih. Kalau kalian itu menyukai perempuan, datangi dengan gentle. Gentle itu gimana? Datangi ayahnya atau ibunya. Misal belum lulus nih. Pak, saya suka dengan anak Bapak.
Maka nanti 10 tahun lagi saya janji saya sudah sukses, saya kembali lagi melamar anak bapak. Udah selesai, nggak usah chattingan diistimewakan, ngapain sakit hati, bikin galau, bikin Indomie 5 bungkus, ngapain? Hidup itu dipenuhi dengan hafalan, gitu ya saya. Iya prestasi, ngapain lah kayak gitu-gitu. Adanya malah banyak penyesalan kan. Akhirnya NATO tubuh sendiri, ya kan? Ada loh. Ini Sambil nang, aku ditinggalin pacar, ngapain lu? Namanya Gak barcode. jelas. Ya barcode, Ya, sempat barcode. viral itu. Iya, Sempat. sempat viral. Temanku pernah kayak gitu. Oh, pernah. Pakai barcode gitu. Iya. Di-scan di Alfamart. Dia kan barcode. Kakak ada nomornya tuh. Bikin pakai silet tuh. Iya, sampai panjang sampai sini. Panjang banget. Iya. Wah, enggak Siapa pakai. nih pengen dah? Enggak usah. Kalau yang ngukir mau aku. Oh, mungkin mau. Yang ngukirnya ya. Langsung tak amplas sok. Wah, itu ada ya? Temen apa itu? SD? Iya. Hah, SD? Iya. SD loh. Wah, ini peringatan buat orang tua di rumah, hati-hati. Pergaulan sekarang semakin kayak gitu ya, Mbak Tasya. Ngomong-ngomongin ngiming-ngiming. Ya, miming. Ngiming-ngiming pacaran ya. Dulu temen SD-mu ada nggak ya yang pacaran? Pernah ada. Ada. Banyak. Kamu termasuk Papa bunda gitu. Enggak. apa? Uma, Abi, Abi. Mama, Papa. Kakek nenek. Enggak ada. Kakek nenek. AA. Ee. Yang laki-laki dipanggil AA, yang Tapi perempuan ada ya? pakai ee. Wah iya. Anak SD tuh. Iya. Miris banget. Pacaran? Iya. Ya ketemuan gitu Yan. Iya, pacarannya satu kelas. Wah, SD udah pacaran kayak gitu ya. Iya. Keren. Keteleren. Itu mungkin sampai gini mungkin kalau anak SD pacaran kan, bunda, ayah izin sekolah dulu sampein ke wali kelas ya, ayah masih nemeni bapak ngarit. Cafe. Iya. Bunda, ayah izin dulu sakit soalnya supranya bapak protol juga. Ya Allah, anak SD itu pacaran ada ya? Iya, ada. Ngapain gitu tuh? Tahu nggak? Tahu. Ngapain? Biasanya chattingan sama teleponan. Wah, chattingan. Iya. Ke sekolah Mbak Api? Enggak. Tapi waktu pulang sekolah tahu ya? Tahu. Wah, itu tuh hati-hati buat para orang tua kalau beliin HP yang 12 ribuan itu aja. Yang mamamnya iya. Itu aman tuh. Jangan beliin HP dulu kalau ingat HP harganya murah tapi mental anak itu lebih mahal. Ya, betul itu. HP itu mungkin harganya cuma berapa sih? 1 juta, 2 juta kan? Iya. Iya. Yang mahal itu kalau mental anak sudah dirusak. Wah, itu Yang baliknya. baliknya susah sampai kecanduan dan makanya kalau ada yang rengek, pokoknya aku kalau enggak dibeliin HP enggak mau sekolah. Kalau orang tua zaman dulu enggak, ya wis enggak usah sekolah ya wis. Gitu. Iya kan? Kalau orang tua zaman dulu gitu. Kalau sekarang kan enggak. Pokoknya aku beliin HP baru mau sekolah. Ya diturutin kalau Jadi, sekarang. kalau di pondok kita enggak ya. Enggak lah. Kalau ada kayak gitu tuh, wah kita masukin karung dikiloin. Dia rosokin. Dirasain. Ya oke, itu kisah inilah ya, apa namanya? Ya perkembangan zaman ya, Mbak Tasya ya. Iya. Perkembangan zaman. Tapi Mbak Tasya pernah nggak sih disukai cowok gitu? Pernah. Pernah. Iya. Waktu baru-baru ini atau Dulu. dulu? Tapi nggak sampai yang gimana-gimana gitu ya. Enggak. Ini waktu di sekolah ada nggak yang kira-kira Sekarang. sampai namamu siapa sih gitu? Enggak tahu. Nggak tahu ya. Pokoknya jangan sampai terganggu lah belajarnya. Iya. Oke, itu Mbak Tasya kalau dicedein sama laki-laki gitu gimana sih? dicedein, Cedein. dideketin. Deketin, Ya, maaf. Deketin sama laki-laki itu gimana? Kalau ditanya-tanyain gitu. Tak cuekin. Gimana kalau nyukin? Gimana sih? Contoh Ya, yang misal pernah terjadi. Capan ini teman sekelasmu cowok. Iya. Ganteng misalkan. Kalau Aliando itu kan dulu waktu zaman viral-viralnya di GGS. ya betul GGS di pasar itu mohon maaf ya Aliando. Itu memang fakta kok. Di pasar itu dulu waktu viral-viralnya GGS tuh. Yang namanya mohon maaf tuh, celana dalam anak-anak. Gambarnya tuh Aliando. betul kan? Makin ganteng. Jadi kalau kita ke kolam renang tuh, kolam renang umum, tuh banyak bocil-bocil gambarnya Aliando. Bener itu. Enggak, kalau Capan enggak beli tuh waktu itu. Enggak. Gak minat tanya. Enggak. Oke. Tapi kalian sekarang gemoy aja. Iya, kembali lagi. Coba Capan ini jadi temenmu di satu kelas ya di sekolah. Ganteng, berkarismatik, terus berprestasi, terus Iya. deketin kamu nih misalkan. Tasya gitu misalkan. Iya. Kamu gimana? Natural aja, nggak usah disetting. Tasya gitu.
Udah tak diam. Oh, kamu mondok di ini tak? Mondok di situ tak kamu? Cuma aku jawab lirih wis iya. Aku boleh nggak? Kamu misalkan kenapa sih mondok itu gitu, terus ujung-ujungnya misalkan aku tanya, IG-mu apa sah? Nggak punya IG. Oke lah, nggak apa-apa. Oh ya, besok aku ada PR lagi. Kita belajar bareng yuk di kelas. Nggak mau kerjain sendiri. Wah, itu udah mati nih. Buaya udah mati kalau gitu. Udah langsung ngomong apa lagi ya? Udah beres tuh mundur Nggak sendiri. pernah tuh Cak digituin. Mohon maaf, Mbak Datut ini spesies langka. Iya dideketin nggak Iya. pernah loh sumpah. Masalahnya ya mau mendeketin Mbak Datut nih harus kenal dengan yang namanya Bapak. Iya, ayahmu itu kan luar biasa tuh. Kenapa? Wah, terkenal loh. Iya, jadi mungkin cowok yang mau deketi kamu itu, jangan ngawur lah. Allah. Tapi ya harus lah. Masa udah hafalan Quran yang deketi cuma epek-epek. Enggak lah. Ya, harus yang ini. Termasuk batasnya ya. Tapi itu tips yang oke sih ya. Oke, itu dipraktekin loh ya bagi teman-teman yang lain yang pernah kena kasus pacaran. Cuekin tuh. Cuekin. Awal mulai percintaan sakit hati, asmara. Asmara. Itu karena adanya sinyal yang dibales. Coba sinyalnya nggak kamu bales. Nggak akan tuh. Nggak akan, ya kan batas saya. Iya, misalkan ada cowok ngedimin mata nih, tik 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 tik, gitu kan. Ya nggak usah dibales. Kayak apa namanya? Kayak santri. Apa itu? Kayak santri yang sekarang. Apa? Itu ada kalau dideketin cewek itu makin. Dideketin cewek. 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 Typo ya tipu, Mbak. Cowok. Tapi jangan cewek juga lah. Cowok. Gini loh. Ada dah. Ada. Oh, malah sinis gitu ya? Iya. Termasuk guru cowok juga? Iya. Masa duduk ya nggak boleh lah kalau guru ya beda dong. Iya dong, beda. Ya cuma cowok-cowok sekelasnya gitu. Nanti dijemput Grab kan, pesen Grab nih, dijemput Grabnya. Mbak, aku jemput kue. Sok-sokan padahal dia jemput. Jadi Iya. kapan-kapan bisa diundang tuh anaknya. Oh, Cap ini nggak tahu malah. Bisa ya? Bisa. Oke. Mbak Tasya. Oke, tadi kata-kata sudah beberapa. Ada nggak cerita gokil yang belum kita tanya? Nggak ada. Ciptain. Kalau Mbak Tasya awal mula mondok sampai kelupaan loh kita. Apa? Ya, kita belum tanya loh Mbak Tasya ini awal mula mondok itu gimana? Maksudnya apa ya? Tiba-tiba aku pengen mondok dari dulu, itu apa? Ya wis tiba-tiba mimpi gitu, Darussalam. kayaknya nggak mungkin deh kalau Atau lagi makan gacoan gitu kan. Terus terlintas Darussalam atau gimana? Itu gimana? Ceritakan ke pemirsa. Waktu itu deketin gini. ustazahku itu nawarin ke ibu tentang pondok di Pujon. Soalnya Di Pujon. Iya. Pujon Batu. Iya. Oh. Terus? Soalnya itu rumah pondoknya itu dekat sama rumahnya ustazah. Pujon itu dingin loh. Cap Andi pernah KKN di sana waktu kuliah itu berapa bulannya? 1 bulan apa 2 bulan itu? Pernah di Pujon juga. Pujon Kidul apa Pujon Lor itu. Dingin banget tuh. Terutama kalau habis subuh tuh wah kaku kita. Oke ya, duduk aja kita gini. Masa? Dingin banget tuh. Bener dingin. Beda. Nanti kalau saya pelan-pelan tak parani. Tak parani. Tak parani. Jangan katrok-katrok, tak parani. Nyimak apa gak Jawa-Jawa ini? Ya, di Pujon. Itu sempat ke sana ya? Iya. Sudah ke sana survei langsung. Iya. Terus gimana hasilnya? Hasilnya nggak jadi mondok ke situ. Oh, kenapa nggak jadi? Soalnya Kan enak, maksudnya mohon maaf ya tak potong. Di Pujon Batu itu kan banyak tuh kuliner banyak, ada mall, ada pokoknya kota di sana kan memang. Kenapa kok enggak? dingin. Dingin. Iya. Tadi barusan kita bahas Iya, dingin. ternyata itu Salah satunya karena dingin. Iya. Oh, itu ya salah satunya. Iya. Salah duanya ada nggak? Ada. Wadah. apaan tuh? Pondoknya putra sama putri. Pondoknya putra sama banyak itu Iya. santrinya. Oh, Jadi iya, iya. nyarinya yang memang putri doang gitu. Iya. Biar Biar apa? fokus mungkin. Biar nggak pacaran. Oh iya iya, ya masuk akal sih, masuk akal juga. Oke, berarti 2 alasan ya? Atau ada alasan lain lagi? Ada alasan lain lagi. Oh ada lagi apa itu?
biar nggak jauh-jauh sama orang tua. Oh, iya betul sih. Kalipari ke Pujon itu kan butuh waktu lama, sejam lebih. Itu belum kalau macet ya. Iya. Tapi intinya ini ya, ayah sama ibu tuh kepingin Mbak Tasya mondok tapi ya nggak terlalu jauh banget. Iya. Bisa tetap terpantau. Gitu berarti ya. Oke. Kalau dari Mbak Tasyanya sendiri, mondok tuh pengen apa dipaksa atau disuruh? Disuruh. Disuruh. Awalnya nggak ada kepinginan mondok. Ada waktu itu kayak ada orang yang nawarin mondok di Hah? Kalipari situ. Oh ya di dekat situ aja lah. Ya. Hah? Terus aku jadi termotivasi. Termotivasi untuk mondok. Motivasi. Oke, ini ya, nih teman-teman yang belum mondok atau yang sudah pernah mondok tapi ilmu-ilmu di pondoknya lupa, ini jadi tamparan buat kita semua bahwa mondok itu niatnya itu ya mau kamu itu niat mondok apa enggak, sudahlah berangkat aja. Iya. Udah gitu aja, jangan terus sama kayak gini loh. Saya nggak pakai kerudung karena saya itu masih buruk kelakuannya. Ya mau sampai kiamat ya nggak pakai kerudung. Sama aja kayak gitu kan. Mondok juga sama, mau mondok misalkan, saya nggak bisa pisah sama orang tua ya mau sampai kiamat. Masa ya nanti setelah nikah tuh masih kelon sama ibu? Iya. Kan gitu. Bakalnya kita pisah kan sama orang tua itu. Ya betul Mbak Tasya ya. Iya. Oh dan jangan salah loh Mbak Tasya itu bisa membuktikan 2 viral lah di 3 sampai 3 ya. Ya, Sampai 3 2 viral di pondok tuh, awal-awal mondok tuh. Pengen pulang dan macem-macem, gacoan dan macem-macem, dan sekarang Mbak Tasya membuktikan bisa hafalan, bisa betah di Ya, pondok. alhamdulillah. Sudah berbaur, tidur dengan anak-anak. Itu udah biasa sekarang. Gitu. Loh, gacor nih, Bos. Ya, nih, Bos. Bukti bukan ngomong doang. Gitu. Iya. Oke, Mbak Datut mungkin posan kita udah lumayan lama. Ada lagi yang mau dibahas mungkin dari Mbak Tasya ini? Sebenarnya jadi kayaknya Mbak Tasya belum lagi nih menciptakan kepiralan lagi. Ini jadi bisa diciptakan ya, nanti biasa diundang lagi ke podcast ya. Ya karena kepiralannya kayaknya cuma cukup sampai itu doang ini Ya, Mas tapi ya. lumayan, tapi termasuk pinter kok Mbak Tasya. Iya. Termasuk anak pinter. Ya karena dia masuk pondok itu udah hafalan Quran satu Oh iya, juz hafalan ya. Jadi sudah udah satu punya juz. Ini OTW 2 ya Mbak Tasya ya. Kita doakan Iya. bersama-sama semoga Mbak Tasya sekeluarga ini diberi kesehatan terus lah. Amin. Sehat, panjang umur, rezeki yang banyak, barokah, manfaat. Amin. Gitu. Untuk Mbak Tasya tak doakan untuk prestasi di sekolah nanti di semester berikutnya itu meningkat. Hafalannya itu semakin hari semakin nambah. Amin. Bahkan kalau bisa nanti sampai kuliah dapatlah beasiswa itu karena tahfidz. Iya. Harus itu. Ke Korea karena tahfidz kan keren itu ya. Ya, bukan ke Korea karena jalan-jalan doang. Iya. Gitu loh. Jadi cantik iya, unik iya, nggak pacaran iya, hafalan wah keren itu. Keren. Udah pasti nanti cowok yang datang ke kamu itu cowok hebat. Pasti. Nggak mungkin bos cowok-cowok ecek-ecek tuh berani deketi anak tahfidz. Iya. Kan kena mental. Jadi mulai aja dari diri sendiri, nanti cowok yang bakal deketin kita. Betul, betul Sesuai sekali. dengan cerminan diri kita sendiri. Baik, kita sudah di penghujung acara. Ya. Oke, terima kasih untuk Mbak Tasya sebagai narasumber ya. Mbak Tasya seneng nggak nih kita undang di posan? Senang. Seneng ya? Kakak senang. Karena ketemu saya mungkin. Wah iya, ini kan host favorit ya. Oh pesan-pesan sebelum kita akhiri ke orang tua mungkin atau pemirsa. Ya, Pak. Ke orang tua dulu lah. Pesan dan kesannya dari Mbak Tasya ke orang tua. Mungkin lagi nonton nih. Aku udah kerasan di sini. Aku udah kerasan di sini weh. Tepuk tangan dulu dong. Ya, semangat terus ya, mondok 3 tahun Sip, di semangat sini. gambate. Hamasa. 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 gitu, Cak. Kok ada gitunya ya? Iya gitu. Hamasa apa tadi? Hamasa. Oh, gitu loh. Enggak deh, kalau ucapan enggak deh. Itu alumni itu yang nyiptain. Tapi saya lupa. Ya kalau kamu oke lah itu. Oke semangat. Terakhir Mbak Tasya yang paling terakhir ada nggak pesan-pesan untuk para pemirsa? Tadi kan untuk ayah ibu nih. Pemirsa. Ada. Oke. Pesan dan kesan dari Mbak Tasya. Jangan ikut orang-orang yang lagi viral. Weh, jangan ikut orang-orang yang lagi viral karena viral belum tentu baik. Oke, wis kita akhiri untuk posan hari ini dari host mungkin ada Oke, kalau saya dari saya nggak ada tambahan. ada kata-kata mungkin dari host? Enggak. Nggak Ada. Nggak ada. Enggak ada. Oke. Kita namanya udah di penghujung acara karena posan kita udah lumayan lama ya. Udah lamanya sampai wah ini sampai kering nih mulut. Saya nggak ada minum di sini nih. Mana ini minumnya? Doakan di posan selanjutnya kita adain ya sponsor. Ya. Gacuan nih bos. Ya, sponsor gacuan nih bos. Tunggu nih. Iya, alhamdulillah kita doakan semua yang nonton semua diberi kesehatan, umur panjang, semua yang belum mondok tak doakan bisa mondok. Ya.
Iya harus. Dan semua santri yang sudah mondok tak doakan segera bisa ngaji dan pinter sukses dunia akhirat. Amin. Kita akhiri untuk pesan kali ini ya. Ya. Oke, terima kasih untuk bintang tamu kita dan narasumber yaitu Mbak Anastasia Nabila Zahra, dan juga terima kasih untuk ibu host kita yang terfavorit yaitu Mbak jangan ibu please. Oh, Mbak iya. Datut. Mbak Datut atau lebih tepatnya Mbak Indar. Oke, Mbak terima Indar aja kasih. ya. Oke, terima kasih juga untuk host saya sendiri. Kasih ya. Oke, see you next again untuk posan selanjutnya dan see you goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarangyo.